Pak Agus, senang sekali saya Ilham Dianta eh, dan saya sangat merasa terhormat sekali ya ini bisa berbicara dengan Pak Agus Supangat. Sudah lama sekali gitu ya. Pak Agus ini mungkin terakhir kita berbincang-bincang sekitar 15 tahun yang lalu ya. Baik, Pak Agus apa kabar? Ya, kabar baik Mas Ilham. Baik, terima Kabar kasih baik. sudah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Baik, Pak Agus, ini kan kita bicara dalam rangka memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Itu Ya, ya. pada 5 November lalu. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih detail lagi, mungkin terkait dengan peringatan ini apa yang bisa kita petik, makna apa begitu dengan Cinta Puspa dan Satwa Nasional ini. Ini kan berarti Jadi, ada dua hal yang harus kita jadi titiknya atau poinnya gitu ya Pak Agus ya. ya betul. Puspa tumbuhan dan satwa berarti kan binatang gitu ya. Ya. Monggo silakan Pak Agus. Jadi salah satu fungsi kebun binatang adalah edukasi. Jadi Mm-mm. mengajak masyarakat untuk lebih mengenal satwa ya, terutama karena di kebun binatang. Di samping satwa, saat ini kami ada sekitar 2.200 satwa yang terdiri dari 220-an jenisnya, Mas Ilham. Mm-mm. Dan di samping satwa, kami juga dilengkapi dengan flora tumbuhan, gitu ya. Jadi sesuai tema. Jadi kalau untuk binatang, harapannya masyarakat akan mengenal satwa yang dipunyai di dunia ini dan juga tentunya tanaman, gitu. Sehingga harapannya masyarakat lebih peduli terhadap kelestarian satwa dan flora yang ada di muka bumi. Mm-mm. Oke, kalau Pak Agus tadi mengimbau agar atau diharapkan agar masyarakat itu lebih peduli. Nah, pertanyaannya, apakah memang saat ini masyarakat kurang peduli terhadap kelestarian flora dan satwa untuk saat ini atau sudah peduli sih sebenarnya, tapi ternyata ada apa begitu atau bagaimana ini menurut Pak Agus Supangat? Jadi kalau di lingkup saya di lingkup kebun binatang itu, kalau kita lihat di kami kan ada program-program gitu yang mengajak masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan, Mm-mm. khususnya dunia satwa dan juga tanaman gitu Mas. Jadi kalau sebelum pandemi di hari cinta satwa dan puspa nasional, biasanya kita adakan juga kegiatan-kegiatan seperti lomba mewarnai gitu, melukis, dan ada juga dongeng satwa gitu ya. Dan mungkin karena 2 tahun belakangan ada pandemi dan regulasi tidak memungkinkan untuk terjadi kerumunan gitu ya. Jadi Mm-mm. eh, kita vakum kegiatan yang terkait dengan HCPSR. Namun kalau kita lihat keluar lagi, jadi saat ini kita lihat banyak perubahan cuaca, ya, suhu udara, kemudian air dan lain-lain. Mudah-mudahan untuk ke depan masyarakat makin peduli. Misalkan kegiatan menanam pohon, itu kan sesuatu yang kecil gitu ya, yang Mm-mm. sangat bermanfaat bagi kehidupan di dunia ini. Kalau kita tahu bahwa salah satu hal yang bisa menyimpan air dan sumber air bersih, salah satunya pohon. Maka tujuan kami, mari kita sama-sama turut serta melestarikan flora yang ada di kampung ini. Mm-mm. Baik, iya baik.
Pak Agus, sebelum kita berbicara tentang kebun binatang Surabaya nih ya, saya pengen tahu juga nih, Pak Agus tadi kan sempat bilang bahwa salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap cinta lingkungan itu adalah dengan menanam pohon, ya kan? Nah, mungkin kalau pada satwa itu kita apa bentuk-bentuk kepedulian kalau kita cinta pada satwa itu seperti apa sih Pak menurut Pak Agus? Kemudian kalau misalnya cinta flora selain menanam pohon itu mungkin apa lagi yang bisa disebutkan? Intinya bahwa bentuk kepedulian kita yang paling sederhana, yang paling simple itu ini loh. Nah, yang gampang-gampang begitu. Apa saja ini Pak Agus? Ya, sebenarnya kalau yang ideal itu baik satwa itu kan tetap hidupnya di ini, Mas, di habitat alam. Itu ya paling ideal. Tapi kalau kita lihat dari perkembangan di habitat, ada kerusakan hutan, ada pemburuan liar gitu ya. Dan Kebun Binatang Surabaya sebagai salah satu lembaga konservasi ex situ, jadi lembaga konservasi perlindungan satwa di luar habitat, turut serta berperan gitu ya dalam pelestarian satwa. Partisipasi masyarakat ini bisa katakanlah berkunjung ke kebun binatang itu salah satu bentuk partisipasi karena tentunya di kami untuk merawat satwa, memberi makan, kemudian menjamin satwa hidup dalam suasana yang alami gitu ya, bebas dari rasa lapar, sejahtera gitu ya, itu kan perlu juga pendanaan gitu ya. Dan selama ini sumber dana utama dari Kebun Binatang Surabaya masih dari masyarakat, artinya dari pengunjung. Itu baik lewat kunjungan tadi, juga kan buka juga program orang tua asuh satwa. Jadi ada beberapa perusahaan maupun individu yang turut bergabung mengadopsi satwa-satwa yang ada di Oke, baik. Saya ingin tahu juga nih Pak Agus ya mengenai semacam habitat begitu ya, habitat. Kalau kita melihat habitat di hutan sama di kebun binatang, kalau perbandingkan pastilah nggak 100% sama gitu ya. Tapi apakah kebijakan dari Kebun Binatang Surabaya selama ini memang kalau misalnya nih kita melihat kandang harimau, apakah memang kandangnya itu disesuaikan dengan habitat harimau di hutan atau bagaimana? Kemudian juga untuk hewan-hewan yang lain, apakah memang semacam itu atau bagaimana ini Pak? Ya, sebelum ke situ mungkin ada satu lagi Mas. Iya, silakan. Bentuk sayang terhadap satwa, mungkin kalau berkunjung di lembaga konservasi seperti di kebun binatang itu mohon untuk mentaati regulasi yang ada di kebun binatang. Gitu. Misalkan dilarang melempar sesuatu ke kandang, kemudian mengganggu satwa, itu salah satu bentuk juga rasa cinta dan partisipasi masyarakat untuk mendukung program-program penangkaran atau pemeliharaan satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Kemudian untuk kandang-kandang yang ada di Kebun Binatang Surabaya, ini kalau kita lihat dari perkembangan, kalau di awal didirikan itu masih bentuk jeruji, gitu. Jadi dalam sangkar jeruji itu masih ada beberapa yang tersisa. Kalau sahabat Suara Sidoarjo ke Kebun Binatang, ada satu sangkar primata kami yang itu memang peninggalan masa lalu gitu ya. Jadi bentuknya masih jeruji, dan untuk ke depan sangkar-sangkar kami sudah lebih ke open enclosed gitu ya. Jadi ada ruangan yang memungkinkan satwa itu bisa beraktivitas seperti di habitat, dan
kita mencoba juga melakukan pengayaan di dalam kandang sehingga walaupun tidak mirip 100% tapi mendekati habitat asli dari satwa. Jadi selalu kita lakukan pengayaan lingkungan di dalam kandang satwa. Iya, dan selalu juga dilakukan upgrade ya Pak ya. Ini kan juga mungkin karena dulu dengan sekarang ini kan dulu katanya berupa jeruji gitu kan, sederhana gitu ya. Sekarang mungkin lebih ditambah ornamen-ornamen apa gitu ya. Intinya di-upgrade lagi gitu ya Pak Agus ya. Ya, jadi bentuknya lebih menuju ke sangkar-sangkar terbuka begitu. Lebih bebas berarti ini binatangnya ya. Kerennya itu modern zoo gitu. Jadi ada sangkar kami yang sudah dinikmati masyarakat itu sangkar buaya, Mas. Jadi pengunjung bisa melihat atau foto berdekatan dengan buaya. Pasti kan belum pernah nyoba ya? Belum. Aduh. Jadi bisa foto, di belakangnya ada buaya. Dan waduh. aman karena sangkar kita desain ada pembatas kacanya itu. Dan pengunjung bisa melihat langsung aktivitas keseharian dari satwa buaya seperti itu. Baik, Pak Agus ya, saya ingin tahu nih Pak, saat ini kan untuk perdagangan satwa dilindungi itu masih saja ada gitu ya kasus-kasus semacam ini. Nah, bagaimana Pak Agus melihat situasi semacam ini terkait dengan apakah upaya pemerintah saat ini sudah atau concern pemerintah selama ini masih kurang, atau dari sisi punishment-nya atau hukumannya yang tidak terlalu berat sehingga masih saja terjadi perdagangan satwa, khususnya satwa-satwa yang dilindungi. Seperti apa ini Pak Agus? Kalau menurut pengamatan saya, sistem undang-undang kita sudah bagus ya, dan sudah ada lembaga yang menangani pengelolaan satwa liar kita yang jadi semuanya tergantung lagi ke masyarakat gitu ya, supaya bagaimana kita tidak konsumtif menggunakan bahan-bahan atau materi dari satwa yang berlebihan gitu ya, sehingga ini salah satu bentuk agar perdagangan satwa liar tidak terjadi. Oke, baik. Ya, Pak Agus, intinya apa yang terjadi pada saat ini harus menjadi concern juga ya, khususnya bagi pemerintah. Bagaimana juga satwa ini kan kalau misalnya diperdagangkan ya, apalagi yang dilindungi, otomatis kan nanti lama-lama akan habis begitu kan? Ya, jadi, dan kebun binatang ini juga merupakan salah satu lembaga konservasi yang berperan untuk kembali dalam arti ini memelihara ekosistem agar satwa-satwa yang dilindungi ini agar tidak punah begitu. Pak Agus, apakah selama ini Kebun Binatang Surabaya ini juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas tertentu, misalnya komunitas pecinta binatang atau apa begitu untuk ini? Mungkin di sana atau di KBS ini belum ada hewan-hewan tertentu gitu ya, sehingga ada didapatkan dari komunitas pecinta hewan itu untuk menjadi koleksi KBS. Adakah semacam itu Pak selama ini? Jadi kerjasama kami beberapa tahun yang lalu dengan beberapa komunitas pecinta satwa itu dalam bentuk bukan pengadaan satwanya, tapi bentuk program-program edukasi ke masyarakat. Jadi kita pernah bersama-sama dengan beberapa komunitas pencinta satwa untuk roadshow ke sekolah-sekolah juga untuk mengenalkan satwa liar, dunia satwa liar itu. Dan
di kami ini tadi, jadi semua satwa yang dilindungi itu statusnya kan milik pemerintah. Mm-mm. Jadi eh, dalam hal ini pengelolaannya di Kementerian Kehutanan. Jadi eh, lembaga konservasi seperti kami salah satu yang turut mendukung gitu ya upaya-upaya pelestarian satwa yang ada di alam. Seperti beberapa minggu yang lalu dari Kebun Binatang Surabaya juga melepas liarkan beberapa satwa jenis burung air di Pantai Sowan di Tuban, seperti misalnya seperti itu. Mm-mm. Jadi salah satu upaya kami di samping melakukan pengembangbiakan dengan profesional, kemudian hasilnya juga bisa kita kembalikan lagi ke habitat asli. Ke habitat aslinya. Pak Agus, kalau dilepas liarkan ini apakah memang populasinya berlebihan atau ada kebijakan lain, Pak? Ya, itu tentunya hasil kajian nanti dari sampai kebun binatang dan kalau di provinsi dengan teman-teman Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Jadi tidak hanya satwa yang berlebih di sini, tapi sesuai dengan kebutuhan daerah yang ada di situ, gitu ya, di tempat yang mau kita lepas liarkan. Hmm. Tapi kalau misalnya di KBS ini populasinya misalnya cukup banyak gitu atau over begitu, Pak, apakah nanti diambil keputusan satwa ini akan dilepas liarkan atau diserahkan ke kebun binatang lain misalnya atau bagaimana, Pak? Jadi tentunya ini menjadi materi dari kami selaku lembaga konservasi. Mm-hmm. Biasanya kami punya daftar list satwa yang berlebih gitu ya. Mm-hmm. Kemudian satwa yang kita butuhkan. Jadi kita bisa saling kerjasama dengan lembaga konservasi yang lain dalam hal pengembangan pelestarian satwa liar. Jadi saling menyempurnakan gitu ya. Jadi yang di sana yang belum ada apa, yang di sini apa, saling support, mendukung seperti itu. Baik. Dan tadi ada juga yang kita kembalikan ke habitat itu. Oke, baik. Nah, ini sekarang kita berbincang tentang Kebun Binatang Surabaya. Nih, saya ingin tahu juga nih ya. Nah, sebagai salah satu lembaga konservasi ya untuk habitat binatang maupun tumbuhan, Kebun Binatang Surabaya ini termasuk salah satu yang legendaris ya. Jadi tempat wisata yang biasa jadi jujukan khususnya untuk mereka yang masih anak-anak untuk perkenalkan dengan hewan ya, dengan tumbuhan dan masih banyak lagi. Nah, Pak Agus, kira-kira selama ini kan saya yakin pasti di KBS itu masih mengedepankan wisata edukasinya, ya kan? Nah, selama ini apa saja sih Pak wisata edukasi yang ada di sana itu? Apakah hanya cukup mengenal nama-nama binatang saja atau seperti apa Pak? Ya baik, jadi sebelum pandemi Mas, jadi kami juga punya program-program spesialis paket edukasi ya yang kita khususkan memang untuk anak-anak kita yang mulai dari kelompok belajar sampai dengan SLTA gitu ya. Di situ ada kesempatan pengunjung untuk berinteraksi dengan satwa, kemudian kita sediakan juga pemandu gitu ya. Namun setelah kemarin kita ada pandemi, kita ikuti regulasi. Jadi kita hindari kerumunan ya. Kemudian bersentuhan dengan satwa langsung juga tidak boleh. Sehingga kami membuat program kunjungan virtual. Dan kemarin diminati adik-adik sekolah, mulai dari yang dominan itu dari tingkat SD dan kelompok belajar dan TK. Kemudian di samping itu kami juga dijadikan tempat magang beberapa lembaga ini
pendidikan itu, termasuk ada adik-adik dari Fakultas Kedokteran Hewan di beberapa universitas di Indonesia. Kemudian juga adik-adik dari banyak ya dari sekolah pariwisata dan lain-lain gitu. Jadi intinya idealnya itu kebun binatang bisa sebagai laboratorium gitu ya untuk anak-anak belajar tentang satwa, tentang tumbuhan, bahkan tentang hubungan sosial gitu ya. Interaksi antar individu bisa belajar di kebun binatang Surabaya. Oke, jadi yang kita garis bawahi ini adalah selain kita bisa mengenal nama-nama binatang gitu ya, tapi ternyata kita bisa juga tahu interaksi sosial yang dilakukan oleh binatang gitu ya Pak Agus ya. Ya, jadi kalau teman-teman dari katakanlah biologi ataupun kedokteran hewan itu nanti ada juga yang melakukan riset, jadi lebih spesifik mungkin sebagian tentang penyakit hewan, ada sebagian tentang perilaku satwa tertentu seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di kebun binatang. Baik. Nah, ini kan masa pandemi kita Surabaya kalau nggak salah sudah masuk di level 1 nih ya, PPKM level 1. Saat ini sudah dibuka lagi atau bagaimana ini Pak KBS-nya? Jadi kemarin kami tetap turut mendukung program penanganan COVID dari pemerintah. Tanggal 3 Oktober, 3 Juli kita tutup ya. Jadi setelah kemarin beberapa sempat buka, kemudian di Juli kita tutup, baru Oktober kemarin kita diperkenankan buka lagi. Nah ini statusnya masih masa uji coba pembukaan gitu. Jadi setiap saat kita evaluasi, jadi mana yang perlu disempurnakan, itu mana yang sudah bisa dinikmati masyarakat. Oke, baik. Jadi Pak Agus, mulai Oktober itu sudah dibuka, tapi dalam masa uji coba gitu ya? Jadi sesuai level awal dibuka kami dibatasi juga ya, kuotanya 25% dari kapasitas, dan ini alhamdulillah. Berapa persen Pak Agus? Ya, minggu kemarin kan level Surabaya turun ya di level 1. Jadi apa itu kuota kunjungannya juga dan tetap kita himbau kepada masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Pak Agus tadi karena sudah masuk level 1, jumlah pengunjungnya dibatasi berapa persen Pak? Jadi 75% dari kapasitas. 75% dari kapasitas ya? Ya. Dan ini apakah dibuka tiap hari atau mungkin ada beberapa hari tutup begitu? Jadi alhamdulillah kita bisa buka setiap hari. Jadi kunjungan normal kami buka mulai pukul 8 sampai 16, dan kami selama masa PPKM kita ajak masyarakat untuk fun and sport, jadi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan menjaga kesehatan kita bersama, kita support di situ. Jadi kita punya program Goes to Zoo, jadi sepeda di kebun binatang. Ini kita gelar setiap Sabtu, Minggu, dan juga libur nasional mulai pukul 6, Mas. Jadi bagi sahabat Suara Sidoarjo yang mau goes di kebun binatang Surabaya, silahkan bisa datang setiap hari Sabtu, Minggu, dan juga libur nasional mulai pukul 6 pagi sampai pukul 10. Mas. Yang suka senam, setiap minggu pukul 7 bisa senam bersama di. Wah, iya. Yang menarik, bulan November ini kami ada promo, Mas. Apa ini promo apa Pak? Jadi beli 4 gratis 1, khusus pembeli
goes, jadi mulai Sabtu, Minggu dan libur nasional, mulai jam 6 sampai jam 8. Mas. Kalau sudah lewat jam 8, promonya nggak berlaku. Oh, baik. Harus pakai 2 atribut olahraga tadi. Ya, baik. Sarannya itu aja. Iya, GoWes ini kenapa sih ada? Karena memang KBS ini kan luas sekali. Kalau jalan kaki mungkin capek ya Pak ya. Jadi diberi fasilitas sepeda gitu. Ini menyewa atau gimana ya Pak? Sewa ya? Jadi kebetulan di kami kan hampir semua ruang terbuka hijau gitu ya. Kecuali di akuarium itu masih tertutup. Dan kemarin ini muncul waktu tutup pandemi itu. Jadi selama pandemi kan masyarakat mungkin jenuh di rumah gitu ya. Dan kita lihat GoWes itu kan ngetrend di masyarakat. Kalau kita lihat pas jalan-jalan di Sabtu itu kan itu ramai. Makanya kita fasilitasi itu, kita buat program GoWes di kebun binatang. Dan mohon maaf, sepedanya masih harus bawa dari rumah. Oh, begitu. Iya. Dan ini cukup diminati. Jadi kalau sebelum PPKM kemarin, kita sempat luncurkan itu hampir 200-300 gitu. Dan alhamdulillah selama PPKM itu rata-rata masih sekitar 100.000 pengurus. Oke. Jadi selain mata segar melihat pemandangan juga sehat ya Pak ya? Iya kan? Karena mancal sepeda tadi itu kan. Dan jangan lupa ya setiap minggu kita adakan juga senam bersama. Gitu. Nah, baik Pak Agus. Ini kan tadi kita ngobrol ini dengan koleksi satwanya. Nah, sekarang koleksi floranya nih, tumbuhannya. Sebenarnya di KBS itu ada berapa sih? Ya, kalau tumbuhan sih kami ini bukan kebun raya. Iya, betul. Saya kira ada 2.000-an gitu ya tanaman, dan jenisnya hampir 200-an juga tanaman yang ada di kebun binatang Surabaya. Dan tanamannya ini kan ada ID-nya ya di pohonnya itu kan? Jadi, program edukasi selalu kita tambahkan papan nama satwa dan informasi seputar tanaman itu ya, termasuk tanaman. Jadi kita beri papan nama. Jadi ini salah satu bentuk upaya memfungsikan edukasi di kebun binatang Surabaya. Baik. Oke, baik, terima kasih Pak Supangkat. Yang terakhir ini Pak, mungkin terkait dengan tema kita, tema kita hari ini yaitu Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Mungkin ada beberapa himbauan atau saran yang ingin disampaikan. Silakan Pak Agus. Ya, semoga satwa-satwa dan juga flora yang kita punya di negara kita semakin bisa tetap lestari dan bisa dinikmati anak cucu kita. Baik. Dan sebagai rasa cinta pada satwa dan juga floranya, nggak ada salahnya kalau Anda agendakan ini berkunjung ke kebun binatang ya, Pak Agus ya. Sebagai bentuk rasa atau kepedulian kita begitu ya. Baik, Pak Agus terima kasih. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selamat untuk sore, Anda, Pak Agus. Baik. Salam untuk sahabat pendengar suara Sidoarjo. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Sahabat dengan Agus Supangkat, Humas Kebun Binatang Surabaya.